Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film kalong berjudul Day of Reckoning yang dirilis pada tahun 2016. Jadi film ini mengisahkan munculnya monster kalong dari dunia bawah untuk melenyapkan umat manusia. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai di sebuah pembangkit listrik di luar kota, di mana di sana para karyawan sedang merayakan pesta ulang tahun salah satu karyawannya. Di tengah pesta itu, tiba-tiba mereka melihat suatu bayangan aneh melintas di kamera CCTV. What was that? Can you rewind that? Take it back. Yeah, bring it back. You seen that? Salah satu karyawan bernama Slebel lalu pergi untuk mengeceknya. Dan seketika itu juga, Slebel dikejutkan dengan monster misterius yang langsung menyerangnya. Ketika karyawan itu hendak kembali ke kantor dalam, makhluk tersebut datang lebih banyak dan mulai membunuh semua orang di dalam gedung. Saat gerhana matahari tiba, makhluk mengerikan itu mulai muncul di seluruh dunia dan membunuh jutaan umat manusia serta menghancurkan kota-kota. Orang-orang pun menyebut peristiwa ini sebagai Judgment Day atau Hari Penghakiman. Seluruh tentara di dunia lalu dikerahkan untuk melawan monster-monster tersebut dan berlangsung selama gerhana. Akibat dari peperangan ini, jutaan nyawa dan bertonton sumber daya pun hilang entah gimana. Tapi untungnya, semua makhluk itu berhasil dimusnahkan dan umat manusia mulai membangun kembali kehidupan dari awal. Mereka juga sengaja merancang instalasi pelindungan yang dikenal sebagai The Gates atau gerbang. Jadi jika sewaktu-waktu makhluk itu kembali, para manusia bisa berlindung di sana. Military installations fissures. These facilities reckoning. 15 tahun kemudian, kita lalu diperlihatkan dengan seorang dupir bernama Dev yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan. Dev ini memiliki seorang mantan istri bernama Laura yang bekerja sebagai guru di sekolah setempat. Sementara itu, putra mereka yang bernama Tyler menemui pacarnya yaitu Maddie yang sedang mengkhawatirkan tentang gerhana yang akan datang beberapa hari lagi. Namun, Tyler mencoba menenangkannya karena dalam 15 tahun ini sudah pernah terjadi gerhana tapi tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, seorang prajurit bernama Garrett mendapatkan panggilan dari The Gate untuk datang ke sana karena terdeteksi adanya aktivitas gempa besar. Setibanya Garrett di sana, ia sudah menduga kalau situasi ini cukup serius. Ia pun kemudian mulai memeriksa semua sistem, namun tiba-tiba kotak listrik meledak Slebel yang akhirnya membuat mereka kehilangan seluruh jaringan. We lost grid 7. Di tempat lain, Dev pergi menjemput Tyler di rumah Laura. No. Yo. Saat malam tiba, Dev mendapatkan telepon dari paman Ted yang memberitahu kalau hari penghakiman yang baru akan terjadi besok. Ia pun menyuruh Dev agar membawa keluarganya ke tempat penampungan sebelum gerhana dimulai. Tidak cuma dari Ted, berita televisi juga menampilkan jutaan ikan yang mati di mana-mana. Dan hal ini merupakan salah satu tanda yang sama seperti 15 tahun yang lalu. It's God's way. Tak lama kemudian, Laura pun menelpon Dev untuk menyampaikan apa yang ia lihat di berita televisi dan ingin Tyler pulang karena pacar Laura yaitu Milton sudah memesan mereka tempat di penampungan. Namun, sebagai seorang dupir, Dev ingin Tyler tetap tinggal bersamanya dan akhirnya membuat keduanya mulai debat.
Ketika Dev masuk ke kamar Taylor, ia tak menemukan putranya dan hanya mendapati sebuah surat yang berisi nomor telepon milik Maddie. Di tengah kerusuhan itu, Milton terus menyuruh Laura agar cepat-cepat bergerak karena tempat penampungan sudah penuh. Namun tentunya, Laura menolak sebelum Taylor ditemukan. Milton kemudian melacak lokasi Taylor melalui nomor telepon dan menemukan kalau ia ada di taman skate. Ternyata, Taylor ada di taman itu bersama Maddie yang sedang ketakutan karena orang tuanya pergi entah kemana. Taylor pun berjanji kalau ia tidak akan meninggalkan Maddie sendirian. I won't do that to you. Don't leave me. Selang tak lama, suara nyaring terdengar dan disusul dengan sekawanan burung yang berterbangan di langit. Hal ini pun membuat orang-orang di taman mulai berlari dengan panik. Begitu pula dengan jalanan yang sudah dipenuhi kendaraan yang mencoba meninggalkan kota tersebut. Sementara itu, di The Gates, Garrett serta beberapa pekerja yang sedang memeriksa sistem tiba-tiba mendengar suara aneh. Dan benar saja, monster kalong muncul di hadapan mereka dan mulai menyerang salah satu pekerja. Garrett lalu segera melarikan diri, sementara yang lain melepaskan tembakan, namun sayangnya peluru biasa tidak bisa membunuh makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, Dev akhirnya menemukan Taylor dan Maddie tepat sebelum siren peringatan mulai berdering di seluruh kota. Di waktu yang sama, Laura serta Milton juga tiba dan langsung membawa mereka dengan mobilnya. Kini, tinggal 1 jam sebelum gerhana terjadi dan kota semakin dipenuhi dengan kekeosan yang sangat besar. Saat Dev dan yang lain sampai di tempat penampungan, ternyata di sana terjadi kerusuhan karena banyak orang yang memohon-mohon agar bisa masuk ke dalam penampungan. Sedangkan yang masuk ke penampungan itu hanya dikhususkan untuk wanita dan anak-anak saja. Dev pun menyuruh Taylor agar pergi bersama ibunya dan Maddie ke tempat penampungan. Namun tepat setelah masuk, Taylor merasa bersalah dan kembali lagi ke Dev sambil mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkan ayahnya. Begitu pula dengan Laura dan Maddie yang akhirnya mengikuti Taylor. Di saat yang sama, si penjaga mengumumkan kalau tempat penampungan sudah ditutup karena penuh. Alhasil, Dev serta yang lainnya pun bergegas kembali ke mobil sambil mendiskusikan beberapa pilihan yang akan mereka pilih. David, are you sure about... Dev lalu mengusulkan agar pergi ke tempat persembunyian Paman Ted yang berada di gurun. Sementara Milton menyarankan agar bersembunyi di sekolah karena jaraknya lebih dekat dan memiliki ruang bawah tanah. Okay, everybody just calm down. It's all stopped. Di tengah perjalanan, gempa tiba-tiba melanda daerah tersebut dan gerhana pun mulai terjadi. Tepat saat dunia ditutupi kegelapan, para monster kalong mulai keluar dari persembunyiannya untuk melenyapkan manusia. Dan tak memerlukan waktu yang lama, para monster-monster itu berhasil mengambil alih kota serta membunuh manusia tanpa ampun. Dev kemudian bersikeras ingin membawa mereka pergi dari kota tersebut. Namun Milton tidak mau mendengarkan saran dari Dev yang akhirnya membuat keduanya pun adu jotos. Di tengah keributan itu, salah satu monster muncul dan membawa Milton pergi. Meskipun sedikit shock, tapi Dupir serta yang lainnya segera masuk ke dalam mobil dan memilih keluar dari kota. Singkat cerita, di tengah jalan, mobil mereka mulai kehabisan bensin. Dev pun berhenti di sekitar mobil-mobil untuk mencari mobil yang masih bisa digunakan. Be safe. Is there someone in there?
Saat ia menemukan mobil yang kosong, Dave dikagetkan dengan pria si pemilik mobil yang bersembunyi di kursi belakang dan memberitahu Dave kalau ada monster di depannya. Monster itu lalu berjalan-jalan di sekitar mobil untuk mencari mangsa yang ia bisa dimakan. Dan saat pandangan monster itu teralihkan, Dave menjalankan mobilnya ke Laura, sehingga Laura, Taylor, dan Maddie bisa pindah ke mobilnya. Tapi sayangnya, monster itu menyadari keberadaan mereka dan bersiap untuk menyerang mereka. Pria pemilik mobil itu lalu nekat keluar dari mobil dan menaburkan garam ke arah makhluk tersebut. Namun sayangnya, hal itu tidak berpengaruh, karena si monster bukanlah opor ayam. Alhasil, si pria pun disantap oleh monster tersebut. Dave kemudian menggunakan kesempatan ini untuk pergi dan mengambil jalan pegunungan. Dan singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat persembunyian Ted yang merupakan bunker beton. Tapi sayangnya, bunker itu tertutup rapat. Mereka lalu mencoba memukul-mukul pintu sambil berteriak. Namun sayangnya, tidak ada yang meresponnya. Sementara itu, di dalam bunker, Paman Ted terlihat sedang duduk di depan komputer sambil mengamati mereka. Namun seseorang menodongkan pistol ke kepalanya dan minta Ted untuk membiarkan mereka masuk. Di waktu yang sama, segerombolan monster muncul dan mulai bergegas menuju ke arah Dave serta yang lainnya. Tanpa pikir panjang, Dave pun mengambil besi untuk melindungi keluarganya. Sampai akhirnya pintu bunker terbuka dan mereka bergegas masuk ke dalamnya. Dave dan yang lainnya kemudian bertemu dengan Paman Ted serta istrinya yang bernama Stella. Tapi mereka juga terkejut setelah melihat Garrett. Rupa-rupanya ayah Garrett ini dulunya adalah temannya Ted. Dan karena Garrett terpisah dari unitnya, jadi ia pun datang ke Ted untuk meminta bantuan. I can attest to that. Sometime here. I guess so, if you like stew. Di malam harinya, para monster masih di depan pintu dan mencoba untuk masuk. Garrett lalu mengungkapkan kalau monster-monster itu sensitif terhadap cahaya dan juga panas. Ia juga bercerita tentang bagaimana ia selamat dari hari penghakiman yang pertama. Di mana saat itu ia sedang bekerja di sebuah kilang dan saat monster mulai menyerang, ia berhasil menyelam ke dalam kolam lumpur. Ia mengubur dirinya di sana dan mendengar suara monster-monster itu membunuh semua temannya. Selagi Garrett sedang bercerita, Ted memberi sinyal ke Dave agar menyimpan pisau untuk jaga-jaga. Bersama dengan itu, monster mirip kelabang diam-diam merayap ke dalam lubang kecil di jendela. Call it the day of reckoning. Karena sudah larut, Garrett bertugas untuk berjaga terlebih dahulu, sedangkan Ted mengajak yang lain bermain kartu sambil menatap Dave dengan penuh arti. Namun, Garrett memperhatikan gerakan itu dan langsung mengarahkan pistolnya ke arah Dave serta menyuruhnya agar meletakkan pisaunya. Ternyata dari awal, Ted memang menantang Garrett tinggal di sini, namun karena Stella merasa kasihan, jadi ia pun mengizinkan Garrett untuk tetap tinggal. Hey, we're all in here together, right? What are you gonna do? You gonna shoot it? Di tengah perselisihan itu, Taylor mencoba mengambil pistol Garrett, namun ia gagal karena tubuhnya terlempar. Listen. What? I'm not hearing anything, right? I mean, where did they go? Saat pertengkaran antara mereka berlangsung, monster mirip kelabang sebelumnya tiba-tiba melompat keluar dari dinding dan menggigit Stella. Ted pun dengan sigap melempar makhluk itu dan menuangkan garam ke atasnya. Makhluk itu juga menghindari semua serangan dari mereka, sabarnya Maddie berhasil membunuhnya dengan menggunakan pisau. Setelah itu, mereka mengikat Garrett dan mencoba menghentikan pendarahan Stella. Pada saat itulah, mereka menyadari kalau seekor binatang besar berulang kali berusaha untuk masuk. Dave pun mengusulkan agar mereka pergi dari tempat ini. Awalnya Ted menolak, tapi setelah Stella membujuknya, ia pun akhirnya setuju. Setelah itu, Garrett juga bilang kalau ia punya mobil yang bisa membawa mereka ke The Gate. Alhasil mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini.
Sebelum pergi, Ted menunjukkan gudang yang dipenuhi senjata dan membiarkan mereka mempersenjatai diri mereka sendiri-sendiri. I'm good. Saat rombongan mulai membuka pintu, Dev langsung menggunakan senjatanya untuk membunuh makhluk yang sudah menunggunya di depan pintu. Mereka lalu memulai perjalanan, di mana di tengah itu Tiller melihat seekor monster yang hanya diam berdiri di sana. It's dead. Yeah, it doesn't matter. It's dead. Maddie yang penasaran lalu mencoba mendekatinya, namun sebuah tentakel panjang tiba-tiba keluar dari lubang tanah dan menyeret kaki Maddie. Tiller serta Dev kemudian langsung memegangi Maddie, sementara Laura menembaki tentakel tersebut, dan untungnya Maddie masih bisa diselamatkan. Let's go, go. I can help. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di puncak gunung dan melihat kota yang sudah hancur porak-poranda. Mereka lalu menemukan mobil Garrett, namun ada sedikit kendala sehingga mobilnya tidak bisa langsung jalan. Dan saat itulah ratusan monster muncul dari puncak gunung dan berlarian menuju ke arah mereka. Come on, get it. Gotta get kill switch. Stella yang sudah terinfeksi pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi santapan. Di titik-titik para monster itu menyerang mereka, mobil Dev kembali menyala sehingga mereka pun bisa kabur dari tempat ini. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan sinyal radio yang mengabarkan kalau hampir semua tempat penampungan hancur terkena serangan monster. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di The Gates. Namun di sana mereka tidak melihat siapapun. Unit 549. This is 549 civilians, over. Mereka lalu masuk dengan hati-hati, sedangkan Garrett dan Dev pergi ke sebelah sana untuk memperbaiki aliran listrik. Sementara yang lain pergi mencari kotak P3K karena Ted terluka di punggungnya. Di sini, Garrett lalu menjelaskan ke Dev kalau tempat ini sengaja disiapkan untuk invasi kedua dan pertonton air asin sudah terisi penuh. Water as a defense measure. Saat keduanya berhasil memperbaiki listriknya, Garrett tiba-tiba merasakan ada darah menetes dari atas. Dan saat dicek, terlihat tubuh manusia yang sudah menjadi santapan monster. Mereka pun segera berkumpul, di mana Garrett menawarkan mereka agar bersembunyi di gudang bahan kimia, karena gerhana kini tersisa 2 jam lagi. Saat mereka menuju ke ruang kimia, salah satu monster muncul dan menyerang Garrett. Untungnya, Dev bisa mengalahkan monster tersebut. Namun suara mereka menarik perhatian monster lain untuk datang lebih banyak. Garrett yang ketakutan kemudian langsung pergi ke sebuah ruangan dan menyuntikkan diri dengan semacam cairan. Sementara Dev membawa yang lain ke suatu ruangan menuju ke tangki air garam, karena rencananya Dev ingin menjatuhkan para monster itu menggunakan air garam menggunakan pipa tangki. Dev kemudian pergi melewati ventilasi, di mana ia melihat monster sedang melahap mangsanya. Saat ia sampai di tangki, ia mulai membuka keran untuk mengisi wadahnya. Namun keberadaannya diketahui oleh salah satu monster yang langsung mengejarnya dan meraih kakinya. Dev pun melakukan perlawanan dan menaburkan garam sehingga membuat si monster itu hancur menjadi debu. Sementara itu yang lain menunggu Dev sambil melawan para monster. Di tengah kericuan itu, Dev lalu menggunakan pengeras suara untuk meminta yang lain agar menyalakan alarm kebakaran. Monster-monster itu pun semakin mendekat, jadi Ted menyuruh Taylor untuk melindungi Laura serta Maddie.
Sedangkan Ted itu sendiri memberanikan diri melawan para monster menggunakan kapak. Namun sayangnya, ia malah berakhir terbunuh di tangan para monster. Taylor yang sudah kehabisan amunisi lalu langsung menyalakan alarm kebakaran, sehingga air asin mulai berjatuhan ke seluruh tubuh monster dan membuat mereka hancur menjadi debu. Di waktu yang sama, gerhana juga berakhir dan semua monster kembali ke persembunyiannya mereka. Setelah itu, Laura dan yang lain mencoba mencari Garrett yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya karena transformasi. Garrett bahkan menembak Taylor dan menyerang yang lain. Tapi sebelum Garrett melakukan yang lebih jauh, Dave muncul dari belakang dan memukul kepala Garrett menggunakan tabung pemadam api. Namun hal ini belum berakhir dari semuanya, karena monster berbentuk kelabang besar tiba-tiba muncul dan memakan Garrett secara utuh. Dave dan yang lainnya pun segera pergi ke ruang medis untuk membuat campuran garam. Dan tepat setelah monster itu muncul di hadapan mereka, Dave melemparkan campuran garam itu yang seketika membunuh si monster. Kini, Dave, Laura, Taylor, serta Maddie yang berhasil selamat pergi keluar dan melihat dunia sudah hancur total. Tapi kini mereka siap untuk memulai membangun kehidupan kembali. Film pun berakhir. We will fight. Oke guys, itulah alur cerita film Day of Reckoning. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, Slebel, meledak. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.